Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmat Zul Iksan NIM 4111953 dari IAT 3B akan membacakan hadis sebagai salah satu tugas akhir atau UAS pada mata kuliah tahfiz hadis muqtara di semester 3. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslimu ala muslimi sitta iza laqitahu fasallam alaihi wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza tanasahaka fansahahu wa iza atasa fahamidallahu fasammatsahu wa iza marida fa'udhu wa iza mata fatsba'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Apabila engkau bertemu maka ucapkanlah salam. Apabila engkau diundang maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat maka nasihatilah dia. Apabila dia bersin lalu memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Apabila dia meninggal, maka iringilah dia sampai ke pemakaman. Hadis yang kedua. An Faddalata ibnu Ubaid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusallimu raqibu alal masi'i wal qa'imu alal qa'idi wal qalilu alal kasirin. Dari Fatha ibnu Ubaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah seorang yang mengendarai kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Hendaklah seorang yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk. Hendaklah sekelompok orang yang sedikit mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang banyak. Hadis yang ketiga. Ahbarani Anas ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsatu lahu fi rizqi wa yunsalahu fi asyari falyasil rahimah. Telah mengabarkan kepadaku Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyalin silaturahim. Hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innar rahima sujanatun rahman faqala Allahu man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'suhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan rahim berasal dari kata rahman. Perkataan rahim berasal dari al-Rahman. Allah bersabda, barang siapa yang ingin memanjangkanmu, yaitu silaturahim, maka aku akan memanjangkanmu. Siapa yang ingin memendekkanmu, yaitu silaturahim, maka aku akan memendekkanmu. Hadis yang kelima. An Zubaidi ibnu Aslama an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimi akhahul muslimi akhahul muslimu la yuslimuhu wa la yahzulahu wa la yuslimuhu wa yuslimuhu taqwa huna hasbul amri minas sarra an yahkira akhahul muslima. Dari Zubaid ibnu Aslam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka ia tidak boleh
maka ia tidak boleh menzaliminya, merendahkan dan meremehkannya. Takwa di sini adalah menunjuk dadanya sampai 3 kali. Menunjuk dadanya sampai 3 kali. Apabila seseorang dikatakan buruk, apabila dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadis yang ke-6. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil mu'minina kul buyani yasuddu ba'daha ba'dan summa sabbaka baina asabi'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dan mukmin lainnya bersaudara dan saling bersaudara serta saling menguatkan, menjalin jari jemari kedua tangannya. Hadis yang ke-6. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zannatu wala asma'u ahada ala nabira. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zannata ala asma'a ahada ala nazira bi kulu inna fi insi nudarati iza salam tawa hatta silamasiro silamasinul jahasiro wasala ala wihiyal kulub. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila jasad itu segumpal daging, jika ia baik maka jasad itu akan baik, maka dia buruk maka ia buruk maka jasad itu segumpal daging. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik maka jasad itu akan baik pula. Jika ia buruk maka jasad itu akan buruk pula. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis yang ke-7. Man da'a ila hudan kana lahu minal ujri mislu ujurihim sami'ahu la yankusu zalika min ujurihim say'a wa man da'a ila dalalati kana alaihi minal ismi mislu asami man sabi'ahu la yankusu zalika min anamihim say'a. Barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka ia akan memperoleh suatu pahala. Orang yang pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan memperoleh dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa mereka. Mungkin sekian hadis yang dapat saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.